ada pernah aku baca jin itu bertelur. Jadi ketemu paha kiri dengan paha kanan. Akhirnya Nah, itu bertelur. dia. Jadi kalau dikatakan jin itu laki-laki dan perempuan, menurut saya laki-lakinya pahanya atau gimana? Karena telurnya itu taruh di 4 di penjuru bumi. Sisanya itu menetas di mana-mana, ada yang taruh di laut. Jadi Oh, waktu kemarin itu pernah kita bahas sama Ibu Sofi. Jadi jin ini salah satu binatang apa? Apa makhluk hemaprodit selain cacing? Bagaimana itu? Ada Pak Putra ini, udah masuk ini Pak Putra. Ya Bu, ya. Jelaskan dulu Pak, jin itu kok bisa bertelur? Kalau jin itu adalah makhluk yang diciptakan kan dari api. Terus ada yang taat dan ada yang tidak taat. Dia seperti punya komunitas sendiri gitu ya. nah, betul. Di dalam Islam itu Allah hanya mensyaratkan, saya hanya memberikan pengetahuan yang amat sedikit tentang jin dan malaikat. Maka belajarlah ke ilmu pengetahuan alam yang ilmunya tidak habis dengan tinta di laut gitu. Jadi memang jin ini banyak sekali umat muslim yang tidak memahami tentang proses penciptaannya saja gitu. Perilakunya, apa-apanya itu banyak tidak diketahui. Yang kedua, hanya Allah memberikan kisi-kisi bagaimana supaya kita tidak diganggu oleh jin yang tidak taat. Itu aja sih. Pengembangan lain-lain itu kan banyaknya legenda, banyaknya ilmu perdukunan, seperti itu ya. Ya, itu di luar kita, di luar umat muslim. Tadi pertanyaan Pak RBN, jelaskan dulu bagaimana jin ini bertelur. Itu saya tidak paham ya. Kalau kemungkinan ada artikel-artikel itu ya, kalau saya lebih berprasangkanya itu bukan dari studi Islam. Ya. Studi kan banyak, studi dukun, studi ilmu paranormal, studi macam-macam kan. Nah, mereka kan punya teori masing-masing lah. Pak Putra, izin bertanya dong. Siap-siap ya. Pak Putra, kalau tidak salah nih ya, kadang-kadang ada orang yang punya memelihara jin sebagai penolong. Itu gimana menurut Pak Putra? Kalau dan di menurut Islam Pak Putra, dan menurut pandangan Quran sendiri. Menurut di Islam kan sebenarnya Islam itu kan inna sholati wa nusuki wa mayahya wa mamati rabbil alamin. Maka hanya bergantunglah, bermohonlah dan berlindunglah itu hanya kepada Allah kan. Nah, kalau sebenarnya kecemburuan Allah itu adalah Allah itu tidak ingin ada sosok lain yang menyerupai kekuasaannya. Itu yang dianggap syirik itu sebenarnya itu. Allah mengatakan sembahlah saya. Maka jika ada sosok lain yang mengatakan saya sembah selain Allah ya, itu Allah itu cemburu lah. Berarti intinya berarti nggak boleh ya punya penolong meskipun dia sebutannya jin muslim gitu, nggak boleh ya? Nggak boleh. Karena itu secara teori harfiahnya itu pasti ada perjanjian kan. Ada hadis yang mengatakan juga begini. Jin itu kadang memberikan suatu informasi, tetapi 99%-nya adalah bohong. Jadi kadang memang dia dapat informasi ya. Karena kan jin ini teorinya begini, dia usianya lebih tua. Sehingga kalau jin itu ditanya tentang siapa Putra, dia tahu Putra sejak kecil ya. Dia tahu. Putra udah meninggal, dia pun tahu. Itu. Sehingga sewaktu ada orang memanggil dia, seakan-akan memanggil arwahnya si Putra, disuruh cerita jin itu, dia tahu bahwa Putra itu lahir di sini, sukanya ini dia tahu. Pak Putra, berarti yang kata Bapak tadi 99% informasinya yang dikasihnya itu palsu ya, berbohong ya.
Gimana kalau dia bilang, berarti kalau dia bilang dia adalah jin muslim, dia sedang berbohong dong, Pak. Apa kalau yang jin muslim itu tidak pernah ditanya biasanya, tidak pernah dimintain pertolongan. Yang merayu supaya orang-orang bertanya, orang-orang minta pertolongan itu kan jin-jin yang non muslim. Artinya gini gambarannya, sebenarnya jin muslim itu sibuk lah, dia sibuk akhlak, sibuk ibadah, sibuk itu ya, sehingga nggak sempat hal-hal yang begitu-begituan gitu. Tapi jin-jin yang nggak muslim itu kan dia punya luang waktu yang besar gitu ya. Sehingga dia cari kegiatan ya, mungkin kegiatannya ya pura-pura nyari, ngasih informasi. Mungkin analog metafornya seperti itu ya. Bisa jadi jin muslim itu juga pura-pura beribadah kan, Pak? Jin muslim itu definisinya adalah mereka yang hanifah kan. Artinya yang tunduk kepada Allah untuk berbuat baik-baik saja seperti itu. Menurut ya. Pak Berarti Putra, kalau pura-pura itu kan definisinya tidak termasuk yang berbuat baik. seperti yang dikatakan Pak Putra tadi kan, kalau jin yang kafir itu dia itu pasti berbohong dan banyak perbuatan yang dia lakukan itu dusta lah ya, seperti itu. Dusta. Makanya semuanya itu informasinya bohong ini. Kalau jin muslim kan nggak ada waktu untuk berbuat seperti itu. Bisa jadi kan juga bohong ya, juga, sebenarnya Pak. Bisa jadi juga bohong juga kan pengakuan jinnya. Orang muslim itu berpikirnya begini loh, Pak. Sekali dia berbohong tidak dimaafin, itu di nerakanya lama. Lalu dia orang muslim itu ditakut-takutin bahwa api neraka itu berkali-kali lipat. Sehingga seorang muslim yang sejati, dia akan takut neraka. Maka kalau dia takut neraka, maka dia akan berhati-hati hidupnya. Karena itu aku mau tanya, muslim Pak. itu sebenarnya sibuk, Pak. Muslim itu sibuk. Kalau jin muslim itu bertakwa ya, bisa dikatakan bertakwa, percaya Muhammad sama Allahnya, kan seperti itu. Taat lah. Nanti pada akhir zaman, apakah jin muslim itu masuk surga, Pak, atau masuk neraka? Informasinya yang taat, ya. Jangan informasi, Pak. Yang ya, pasti. Karena wama khalaqtul jinni wal insa illa liya'budun kan. Bahwa Allah menciptakan jin dan manusia tujuannya untuk taat. Yang taat itu akan dikasih pahala surga. Yang tidak taat adalah akan dibalas perbuatannya di neraka. Jadi itu pasti. Bagaimana bisa sesuatu makhluk yang sudah dikutuk bisa masuk surga yang kudus, Pak? Taat itu dasarnya taat kan. Dasarnya kan taat. Sama juga Pak, kalau misalkan kita taat, misalkan kita ini kerja di tempat orang ya, kita taat berbakti sampai berpuluh-puluh tahun sampai hingga meninggal, apakah dia juga dapat warisan dari rumah tersebut, misalkan dia itu pekerja rumah tangga? Warisan untuk umat manusia atau jin ini? Jin, Pak. Jadi dikatakan begini, kalau jin itu takwa berarti dia pasti nanti kalau ibadahnya dia pasti dapat tiket ke surga, kan begitu, Pak? Betul? Betul. Menurut jadi aku definisikan begini. Saya masukkan analoginya ya. Kalau kita kerja ikut orang, anggaplah kita itu pembantu rumah tangga. Kita kerja di situ sampai kita meninggal. Kita patuh taat pokoknya inilah sama juragan kita. Apakah pembantu itu dapat warisan hak waris di rumah itu, di juragan di tuannya itu? Enggak ada ya, karena yang namanya waris di dalam hukum Islam itu adalah harta benda orang tua kepada hak warisnya, ya kan? Sama itu saja kan? seperti yang Bapak katakan tadi, jawabannya sudah jelas. Kalau jin yang bertakwa itu kan dikutuk, dia nggak akan dapat waris tata surga, Pak. Maksudnya waris surga gitu. Ya memang di Islam itu tidak ada pahala warisan, tidak ada pahala dosa warisan. Yang ada adalah kontribusi dia. Kalau kontribusinya dia positif, Allah membalasnya positif. Makanya Pak, saya tadi kan tanya. Karena itu saya tanyanya begini. Analogisnya itu pembantu rumah tangga itu, Pak.
Positif. Walaupun dia pembantu rumah tangga, kalau dia kontribusinya positif kepada alam semesta, sering berbuat baik, baik sama manusia. Bukan. Saya analogikan aja Pak, antara jin yang berbuat baik, takwa yang katakan Pak Putra tadi. Ya. Dia kalau masuk jin yang berbuat surga, baik, katanya begitu kan, kata masuk surga, ya kan. Sedangkan saya analogikan ini pembantu rumah tangga ini takwa. Pembantu rumah tangga itu jin atau ini pembantu rumah tangga jin atau bukan? Jin. Jadi jin menjadi pembantunya jin gitu ya? Loh. Bukan begitu. Paham nggak yang saya maksud Pak? Saya analogikan begitu Pak. Jin membantu hal berbuat baik begitu? Bukan. Saya analogikan gini. Jin ini beribadah ya, takwa, jin muslim ya. Bertakwa beribadah, ini pokoknya jin muslim ini akhirnya akhir zaman dia masuk surga, kata Bapak begitu. Betul? Ya. Sedangkan jin ini sudah dari awal itu sudah dikutuk sama Tuhan bahwa dia penghuni neraka. Gitu loh. Semua walaupun apa semua lah seperti itu sudah dikutuk. Gitu. Ini ada kutukan ya di dalam Islam, nggak ada musim kutukan atau apa ya. Saya mungkin referensi itu saya nggak punya ya. Pertanyaan Bapak itu prioritas Tuhan lah. Bukan prioritas. Memang ada di Alkitab kita itu demikian Pak. Iya, kalau di Muslim itu kan semua makhluk Allah itu mulia. Yang tidak mulia itu karena perbuatannya. Kalau perbuatannya itu diulang-ulang maka menjadi label. Nah, jin itu mulia karena perbuatannya jelek, labelnya iblis, begitu kan. Jadi semua makhluk Tuhan itu mulia. Pak Putra, jin, iblis, setan beda nggak? Beda Pak. Bedanya apa? Bedanya kalau jin itu ada dua, ada yang taat dan ada yang tidak taat. Yang tidak taat itu namanya nenek moyangnya itu iblis. Gitu. Sebentar, jin apa Pak? Jin? Jin apa yang ditanya? Ada dua. Yang jin taat atau jin? Ya, jin itu ada dua. Baru setan? Taat dan tidak. Setan itu sebenarnya hawa nafsu jelek ya, rayuan jelek, pola pikir jelek, ingin berbuat jelek kepada orang lain. Itu sebenarnya nafsu jelek, hasrat jelek. Oh, setan itu nafsu jelek. Nafsu jelek. Nafsu jelek ini di mana ini? Di dalam diri manusia yang tidak dilatih untuk berbuat baik, maka dia akan menjadi setan. Jadi ada setan yang berbentuk manusia. Jadi setan itu nafsu jelek yang ada di dalam diri manusia, betul? Betul. Oke. Kalau iblis? Iblis itu makhluk. Makhluk yang dedengkotnya lah, big boss-nya. Makhluk yang big boss. Lambang kejelekan itu iblis lah. Ya. Bos besar, makhluk bos besar. Ya, dan iblis itu diberi kemampuan untuk mempengaruhi manusia supaya mempunyai sifat makhluk yang bos besar untuk mempengaruhi manusia untuk berbuat jelek. Ya. Jadi jin ini ada dua. Jin ini ciptaan kan? Betul. Oke. Ciptaan Allah ya. Ciptaan Allah. Kapan diciptakan, Pak? Tahunnya saya nggak tahu tuh. Ya, maksud aku ya bukan tahun ya, sebelum dunia diciptakan, setelah dunia diciptakan atau bagaimana? Iya, sebelum dunia diciptakan dan sebelum Adam diciptakan itu iblis sudah ada sama malaikat sudah lebih duluan. Sekarang malaikat itu apa, Pak? Malaikat itu suruhan Tuhan. Itu makhluk Tuhan juga, tetapi dia dicetak hanya sebagai kurir gitu ya. Suruhan Tuhan hanya sebagai kurir. Hanya sebagai kurir. Yang kurir. Sebagai kurir ya. Ya. Itu aja kurir untuk tugasnya satu mencabut nyawa, satu mencatat hal kebaikan keburukan ya. Tugasnya suruhan lah.
Untuk Kalau di mencabut nyawa dan untuk Itu bukan malaikat yang begitu. sebentar jadi sebentar malaikat itu di Islam itu ada 10 sebentar dulu. malaikat itu Suruh di Islam ada 10 yang wajib dikenal ya. sebentar. Jadi Yaitu malaikat satu, itu Jibril. sebentar. Malaikat itu suruhan Tuhan hanya sebagai kurir untuk tugasnya mencabut nyawa, apalagi Pak? Mencabut Memberikan rezeki, mencatat baik buruk, menjaga neraka, sebentar. Mencabut menjaga nyawa, menjaga neraka, menjaga surga, neraka dan surga, mencatat mencatat baik, mencatat buruk, baik dan buruk, terus menanyain dan menanyain mayat di kuburan, mayat di kuburan, terus memberikan rezeki, memberikan rezeki ya. rezeki, mengantarkan wahyu, itu aja yang wajib dikenal oleh umat Islam. Oh, mengantarkan wahyu. Oke. Loh, mengantarkan wahyu. Maksudnya gimana, Pak? Setan mengantarkan wahyu tadi gimana, Pak? Malaikat, Ya, dia kan hanya malaikat Jibril itu kan hanya diperintahkan ini wahyu sampaikan ke saya Muhammad. tanya sebentar. Supaya nanti kita bisa bangun diskusinya. Jin ada 2. Dan ini ciptaan Allah sebelum dunia diciptakan. Ada jin yang baik, jin yang jahat. Mengapa jin menjadi jahat? Jahat. Kapan? Riwayat Nabi Adam itu kan disuruh sujud kepada Adam, dia menolak kan. Lalu dia menerima, terus dia ngomong, tapi saya dikasih ilmu untuk menggoda manusia untuk sama-sama sesat. Oh, sebentar. Jadi jin baik ini, kenapa ini jin baik disebutkan? Jin baik ya baik aja. Oh, jadi Tuhan menciptakan jin baik dan sekaligus jin jahat gitu ya? Tidak, jahat itu kan pilihan mereka. Oh, jin baik. Jadi jin jahat ya. Jadi berasal dari berasal dari jin baik menjadi betul. Jin jahat karena sifatnya, memilih, kemauannya lah. Ya. Memilih free will untuk jahat. Nah, sekarang pertanyaannya, kapan jin jahat ini ada? Semenjak Adam itu kan? Oh, kapan jin jahat ada? Sejak zaman Adam. Pertanyaannya, kenapa baru sejak zaman Adam dia jahat, Pak? Apa motifnya dia menjadi jahat? Ya, karena Allah memerintahkan dia sujud, tidak mau. Oh, karena tidak mau sujud. Tidak mau sujud kepada Adam. Pertanyaan saya, Pak. Loh, sekarang gini, Pak. Kan di Muslim itu kan hanya sujud kepada Allah. Mengapa Allah menyuruh jin sujud kepada Adam? Musyrik dong, Pak. Enggak lah. Loh, ya musyrik toh. Masa jin disuruh sujud sama Adam sementara di Muslim nggak boleh sujud selain kepada Allah? Gimana ini, Pak? Iya, pinter itu harusnya. Nggak apa-apa itu. Masa itu? Wajar jinnya nggak mau itu. Sebentar. Kita fokus saja. Jadi ya itu kan hak Allah. Iya. Kalau hak Allah, haknya Allah. Ya itu kan hak Allah akan definisi. Musyrik itu kan begini, makhluk Allah yang tidak mau menyembah Allah. Gitu. Oke, sekarang seperti itu. Sekarang saya mau tanya sama Bapak, apa perbedaan jin jahat dengan iblis, Pak? Kan sama-sama jahat ini, Pak. Bosnya. Oh, berarti iblis itu bosnya jin jahat. Berarti sebenarnya iblis ini ciptaan ini. Atau jin baik yang berubah menjadi jahat namanya iblis.
Begitu. Betul. Cuman jadi Tapi yang iblis ini nenek moyangnya lah. berarti Yang iblis tua, ini yang usianya tua. Oke, iblis ini berarti bosnya daripada jin yang jahat ya. Oke. Jadi dari sini, jadi kalau setan itu nafsu jelek yang ada dalam diri manusia, Pak. Bukan ciptaan ini. Ya, bukan ciptaan. Bukan ciptaan. Berarti kalau bukan ciptaan, berarti pencipta, Pak. Ya, itu analogimu. Iya, masalahnya kan setan itu nafsu jelek yang ada dalam diri manusia. Bapak bilang bukan ciptaan. Kalau bukan ciptaan berarti pencipta. Kalau saya nanya gini, Anda lapar? Sebentar. Bapak kalau lagi ditanya baik kayak gini, fokus aja menjawab. Nanti saya puaskan semuanya. Tidak, bukan. Ya, saya puaskan nanti bukan. Bapak bertanya. Ya. Sebentar dulu, Bapak kan dokter. Sebentar. Yalah, kita santai aja. Oke. Jadi kalau bukan ciptaan, dia pencipta atau bagaimana? Ya, definisinya saya nggak tahu. Cuman argumen saya begini. Kalau lapar itu kan bukan ciptaan Allah. Tapi dia lapar. Lapar itu pencipta bukan? Ya sekarang gini. Berarti lapar itu sudah naluri manusia sejak manusia diciptakan kan begitu. Sama. Berarti setan ini bukan ciptaan. Ya. Setan itu bukan ciptaan dan bukan makhluk ya? Bukan makhluk. Oke. Makhluk. Oke, jadi apakah boleh dikatakan setan itu naluri manusia? Ya, naluri jahat. Naluri jahat manusia. Kapan naluri jahat ini Pak ada di dalam diri manusia? Setiap saat. Setelah manusia berdosa atau ketika diciptakan sudah ada naluri jahat Pak? Naluri jahat itu ya kapan timbul di dalam diri kita masing-masing ya. Loh, tapi masalahnya gini. Sebentar. Apakah naluri jahat sebentar dulu. Apakah naluri jahat manusia ini sudah ada di dalam diri manusia sejak dia lahir atau bagaimana ini ada? Coba Pak, bagaimana naluri jahat ini ada? Semenjak dia lahir, kemudian naluri jahat ada ini karena membiasakan berpikir jelek. Itu sejak adanya itu. Jadi naluri jahat manusia yang ada dalam diri manusia dan baru ada gitu ya. Dan baru ada saat manusia memikirkan mampu berpikir jelek. Mampu berpikir jelek. Ya. Karena pertanyaan saya Pak, kenapa manusia mampu berpikir jelek? Biasanya setelah mereka manusia mampu bisa faktor gini, bisa faktor kebodohan, bisa faktor didikan, bisa faktor karena dia memperoleh informasi yang jelek terus, bisa faktor sekarang kalau Adam karena manusia pertama kan, bagaimana manusia Adam mampu berpikir jelek? Karena faktor itu kan sekarang kita bahas kan? Manusia mampu berpikir jelek karena juga digoda oleh jin kan bisa. Digoda oleh jin jahat. Oleh jin jahat ya. Jadi sekarang saya tanya Pak, mana lebih kuat jin jahat atau manusia? Tinggal manusianya. Kalau manusianya lebih banyak berbuat baik dan sholat, dia akan lebih baik. Berarti Bapak setuju nggak kalau manusia itu ada free will-nya? Ada. Karena itu kan dia disuruh memilih mau berbiasa baik atau mau membiasakan jelek. Jadi manusia itu memang diberikan free will ya. Bukan direncanakan ditetapkan untuk jatuh dalam dosa, enggak? Tidak. Oke. Jadi itu pilih. Saya gini Pak. Sekarang gini Pak ya. Jadi kalau perbedaan kita di sini sangat nyata sekali Pak dengan Kristen ya. Perbedaannya di mana? Ya saya coba besarkan ya. Udah ketok nggak ini ya? Jadi saya mau jelaskan sedikit perbedaan kita Pak. Perbedaannya sangat mencolok sekali dengan Kristen.
Yang pertama, malaikat itu suruhan Tuhan sebagai kurir untuk tugas. Di kita itu tidak ada malaikat tugasnya mencabut nyawa. Itu dia. Jadi di Kristen tidak ada malaikat pencabut nyawa. Karena malaikat itu pelayan Allah yang Allah berikan untuk melayani manusia untuk kepentingan Allah dan kepentingan manusia. Nah, jadi malaikat itu untuk mendampingi, menyertai orang percaya, menjagai orang percaya. Jadi bukan menjaga neraka dan surga, Pak. Ya, kalau malaikat menjaga neraka berarti malaikat juga di neraka. Nah, itu ya. Baru kalau mencatat baik dan buruk, ini bukan tugas malaikat di dalam Alkitab. Yang mencatat itu ya Tuhan sendirilah, Kristus Sang Raja itu. Nah, baru menanyai mayat di kuburan, Pak. Kalau di Kristen nggak ada malaikat di kuburan bertanya. Karena orang Kristen begitu mati, rohnya kembali ke Tuhan, tubuhnya jadi tanah. Jadi nggak ada urusan malaikat lagi menanyai di kuburan. Emang iblis itu masuk kuburan itu kurang kerjaan kan begitu. Tapi di kita itu malaikat itu ada bersama Yesus di surga untuk melayani Bapa, memuji-muji. Baru memberi rezeki, Pak. Yang memberi rezeki itu Allah, bukan malaikat, Pak. Ya. Baru kalau mengantarkan wahyu ini mengantarkan wahyu itu gini. Tuhan berbicara kepada manusia melalui malaikat, iya, ada di dalam Alkitab. Jadi memang konteks malaikat itu di dalam Alkitab ada namanya malaikat Gabriel. Itu tugasnya untuk menjaga, untuk menyampaikan kabar baik. Tapi ada namanya malaikat Mikael, itu pemimpin pasukan kerajaan surga di sana ya. Makanya malaikat Mikael nanti yang mengalahkan iblis. Baru kalau di Bapa itu jin ada 2 ya. Dan ini ciptaan Allah sebelum dunia diciptakan. Ada jin baik dan jin jahat. Di mana jin jahat ini berasal dari jin baik. Nah, menjadi jin jahat karena memilih untuk jahat. Kalau di Kristen, Pak, jin, setan, iblis itu satu. Ini sebutan yang sama kepada satu oknum yang sama. Yaitu malaikat yang memberontak. Namanya Lucifer. Lucifer itu disebut juga jin, disebut juga setan, disebut juga iblis. Di situ ya. Jadi setan itu bukan nafsu jelek yang ada dalam diri manusia. Setan itu sebutan kepada malaikat yang memberontak. Di situ ya. Jadi kalau iblis big boss-nya di dalam Alkitab, big boss-nya itu ya Lucifer. Lucifer itu artinya ya itulah malaikat yang kerjanya menentang Allah, menentang Kristus dan seterusnya. Jadi memang berbeda ajaran Kristen dengan Islam dalam segala hal, tetapi perbedaannya Pak, sangat. bisa ditambahin lagi nggak, Pak? Boleh tanya nggak? Yang mana mau ditanya? Yang Kristen ditanya atau mau bertanya ke Muslim? Yang Kristen. Oh ya, silakan. Kalau yang Apollyon itu siapa, Pak? Ya. Di Apollyon. Banyak nama-nama. Apollyon apa Abaddon? Abaddon, Apollyon sama. Hanya berbeda apanya aja itu sebutan. Tapi sama-sama itu jahat. Itu malaikat ya, malaikat jurang maut ya. Nantilah kita bahas. Kita fokus bertanya ke Muslim aja kalau mau. Lanjut, Bang. Bagaimana, Pak? Lanjut. Pak Putra? Mana Pak Putra? Silakan teman-teman bertanya. Shalom dulu ya. Tadi katanya saya dengar bahwa iblis itu adalah sifat ya. Sifat yang diturunkan kepada manusia. Lalu begini yang jadi pertanyaan, apakah sifat itu bisa dilempari pakai bintang? Sebab dalam QS 6 ayat 5 disebutkan, sesungguhnya kami telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang dan kami jadikan bintang-bintang itu alat pelempar setan. Bisakah sifat itu dilempar? Coba dibuka QS 6 ayat 5. Katanya tadi setan itu adalah sifat. Bagaimana sifat itu bisa dilempar dengan bintang? Ini yang saya nggak masuk akal. Ini pertanyaan yang sangat bagus menurut saya. Kita berikan kesempatan juga Pak Putra menjelaskan. Jadi diskusi santai. Ada yang bisa share nggak ayatnya? Nah itu jadi
Kita tanya aja berdasarkan data, kita tidak usah simpulkan supaya Pak Ya, Putra lebih. kita berdasarkan data ya. Ini ya, sesungguhnya kami telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, ya, dan kami jadikan bintang-bintang itu alat pelempar setan. Ini ya, Al-Quran ini, bukan hadis. Dan kami sediakan bagi mereka siksa neraka yang menyala-nyala. Nah, yang menjadi masalah, yang saya pikir ya, karena katanya tadi setan itu adalah sifat. Bagaimana sifat itu bisa dilempar dengan benda-benda seperti bintang ini? Coba bisa dijelaskan nggak? Kalau di riwayat yang lain bahwa yang dilempar di apa itu Lauhul Mahfuz itu jin ya. Yang di langit itu yang dilempar itu jin di riwayat lain. Artinya ya? Ini artinya Quran ini palsu ya, ayat ini palsu. Salah Qurannya. Berarti ayat ini palsu, begitu? Bintang-bintang, dan kami jadikan bintang itu alat-alat pelempar setan. Ini bisa juga metafor lah. Nanti kita lihat tafsirnya ya. Kita lihat tafsirnya. Yang tidak metafora itu di Al-Quran yang mana? Ya sekarang begini. Begini Pak, ilmu transendal itu kan memang di luar dimensi manusia ya. Karena itu kita dalam memahaminya perlu banyak alat bantu yang kita perlukan untuk memahami. Ya, kalau kita berkata dengan antar manusia itu mungkin mudahlah kita pahamin. Oh, artinya tapi Allah tidak tahu. Artinya Allah tidak bisa menjelaskan bahwa setan itu bisa dilempar. Kita kan saya tadi kalau riwayat yang lain yang dilemparin itu di Lauhul Mahfuz di langit itu adalah jin ya. Karena dia mau minta informasi. Di mana itu apanya? Di mana itu ayatnya? Coba dikasih dulu sama saya. Kalau yang ini kan dilemparin dengan bintang-bintang kan maksudnya. Iya, betul. Ya, kan ini bisa metafor juga. Artinya tapi, mungkin sebentar. Metafor juga. Pak Garnes, ya. Apa yang disampaikan Pak Putra ini mirip loh dengan agama Bahai. Ini begini ya, karena katanya bahwa setan itu adalah sifat ya. Lalu bagaimana Allah mengirim setan-setan ya? Di sini diinformasikan menurut surat QS 19 ayat 83. Tidakkah kamu lihat bahwa kami telah mengirim setan-setan? Nah, ini yang dikirim ini setan apa, Cip? Yang dikirim sekarang di sini adalah setan. Lalu setan itu tadi dilempari. Nah, bagaimana sifat itu bisa dilempari? Nah, itu yang saya masalah. Ini Allah loh yang mengirim apa? Kami ini merujuk kepada Allah. Kami telah mengirim setan-setan. Bagaimana ini bisa setan ini jadi sifat bisa dilempari pakai apa? Bintang. Ya, itu jawabannya sudah saya kasih linknya Pak. Nanti silakan Bapak pahamin karena banyak ulama yang mengatakan itu metafor. Oh, yang kalian imani ulama apa Allah atau Quran? Jadi begini, ulama ini kan kita anggap dia mencatat keterangan-keterangan dari Rasulnya langsung. Itu artinya Allah tidak lebih tahu daripada ulama begitu? Tidak, karena manusia itu sangat terbatas ilmunya, maka dia memerlukan media. Salah satunya medianya adalah ilmuwan, penulis sejarah. Berarti Allah tidak mampu menjelaskan kitabnya sehingga harus dijelaskan oleh ulama begitu? Manusia yang tidak mampu memahami, karena itu dia perlu alat bantu. Mengapa Allah menurunkan Al-Quran yang tidak bisa dipahami manusia sehingga tidak harus ada ulama? Itu Pak bisa memahami, tetapi harus dengan ilmu. Pak Garnes, tidak dengan ilmu. Ilmunya itu kenapa tidak diturunkan kepada manusia untuk memahami? Diturunkan, itu kan ada UIN, ada pesantren, ada pengajian. Lalu bagaimana dengan setan ini tadi? Setan ini. Setan itu udah sifat apa? Itu metafor. Itu bentar. Metafor. Pak Garnes. Yang mana Al-Quran yang tidak? Pak Garnes. Pak Garnes. Ya kadang kita. Bentar Pak Putra. Pak Garnes ini kan di Pak Putra kan sudah kirim link untuk menjawab pertanyaan Bapak. Saya mau share link yang dikirimnya. Bapak bisa bertajam. Bapak baca ini, Bapak pasti bisa nanti mendalami apa yang dimaksud oleh dengan Pak apa ini.
Ini Pak dia. Saya baca Pak ya, nanti Bapak tanyakan. Dalam Quran disebut bahwa salah satu fungsi bintang adalah sebagai pelempar setan. Nah, itu. Setan yang berusaha mencuri berita langit dari pembicaraan para malaikat. Kemudian diinformasikan ke para dukun dalam ditambah 100 kebohongan. Nggak mungkin sih Pak mencurikan Pak Garnes. Iya, enggak mungkin. Sehingga mendatangi dan percaya dukun itu adalah kesirikan. Apakah bintangnya yang dilempar? Jawabnya bukan. Yang mengenai setan adalah gejolak api dari bintang tersebut. Jadi bukan bintangnya dilempar. Dalam ayat lain dijelaskan, lalu dikejar oleh semburan api yang terang. Bintang itu seperti matahari, punya gejolak-gejolak api dan jumlah bintangnya sangat banyak serta ada yang lebih besar dari matahari. Sehingga pendapat bahwa apabila ada meteor jatuh, itu sedang ada setan yang dilempar. Jadi menurut saya Pak Putra, apa yang Bapak share di dalam link yang Bapak kirim tadi, justru menegaskan apa yang disampaikan Pak Garnes. Karena link yang Bapak kirim ini justru menegaskan bahwa bintang itu diberikan untuk melempar setan. Gimana itu Pak? Pak Putra? Coba Mungkin Pak Putra ini nggak ngerti kali arti kata benda sama kata sifat ya. Oh, dokter Pak mau Putra, ya, silakan. itu kan objek, jelas itu. Kok jadi kata sifat kamu bilang? Udah pergi dia Pak. Oh. kabur dia ketakutan. Itu masa dokter itu, Mak. Jadi Pak Garnes, Iya. apa yang disampaikan dia bukan menjawab pertanyaan Bapak, tapi menegaskan kebenaran pertanyaan Bapak itu. Iya. Iya, menegaskan. Parah. Jadi, Malu ya, Mana Memang- Bapak tadi? udah pergi. Kabur. Wah, tuh. Belum dapat kesimpulannya. Ya kesimpulannya, ya susah saya ngomong. Bagaimana aku mengungkapkan ini? Jadi, ini tadi yang mau aku share tadi itu ya, sebentar. Apa yang disampaikan Bapak itu tadi itu mirip dengan agama Bahai. Dalam agama Bahai, Satan tidak dianggap sebagai kekuatan jahat yang bergerak sendirian seperti dalam agama-agama lain, tetapi dipandang sebagai kodrat yang lebih rendah daripada manusia. Abdul Bahai menjelaskan, kodrat yang lebih rendah pada manusia ini dilambangkan sebagai setan, ego jahat di dalam diri kita, bukan kepribadian jahat di luar. Roh-roh jahat ini yang diimani oleh kepercayaan-kepercayaan lain seperti jin juga dianggap sebagai metafor sifat yang dimiliki dan ditujukan oleh manusia saat ia berpaling dari Tuhan. Sementara itu, tindakan-tindakan yang digambarkan sebagai tindakan kesesatan dalam naskah-naskah Bahai mengacu kepada perbuatan manusia yang disebabkan oleh hasrat-hasrat yang mementingkan diri sendiri. Ini pemahaman Bahai. Jadi apa yang disampaikan Bapak tadi mirip dengan agama Bahai. Jadi apakah imannya itu bukan iman Islam? Kalau di dalam Alkitab kan jelas. Kristen Trinitarian. Setan adalah malaikat Tuhan yang bernama Lucifer. Jelas kok di sini.